akan hilang, pengkhianatan pun terjadi. Mata tajam kini tertutup gelap. Selamat pagi, pendengar Mesalva yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama melalui perenungan kita pagi hari ini yang hamba-Mu akan sampaikan, yang saya akan sampaikan melalui pendengar Mesalva pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati, memelihara kami di sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dari Tuhan. Kami telah menikmati berkat dari Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati masing-masing kami. Berkati bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan memberkati bagi pendengar yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pendengar Mesalva yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Hakim-Hakim 16. Ayat 16 dan ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap dan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Pendengar Mesalva yang diberkati Tuhan, Delila adalah seorang istri yang tidak setia kepada suaminya, yaitu Simson. Hanya karena uang, Delila mengkhianati suaminya. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang kelima berkata demikian. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui, karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Sudah sekalian diberkati oleh Tuhan, Delila tidak setia kepada suaminya. Delila mengkhianati suaminya karena uang yang dijanjikan itu. Itu kita sudah baca dengan jelas tadi. Karena uang, Delila mengkhianati suaminya. Simson adalah seorang yang kuat. Hidupnya sudah diatur oleh Allah. Ada kekuatan besar yang diberikan Allah kepada Simson melalui rambutnya. Mulai dari lahir sampai sekarang, ketujuh rambut jalinnya tidak pernah kena pisau cukur. Itu kita baca tadi dalam ayatnya yang ke-17 yang sudah kita bacakan bersama-sama. Simson tidak kuat dengan rayuan istrinya, yaitu Delila. Rayuan gombal Delila melemahkan hatinya. Simson katakan seperti mau mati rasanya. Itu dalam ayatnya yang ke-16. Simson tidak kuat dengan rayuan daripada istrinya yang begitu luar biasa. Simson lemah karena rayuan, karena desakan dari sang istri yang ia sangat cintai. Sehingga dia mengatakan seperti mau mati rasanya. Itu artinya bahwa dia tidak kuat dengan rayuan-rayuan yang ada, yang dia dengar dari kekasihnya. Saudara sekalian, maka diceritakanlah kepada istrinya segala sesuatu yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang tidak setia kepada Tuhan? Apa yang membuat seseorang tidak setia kepada pasangan hidupnya? Apa yang membuat seseorang tidak setia kepada keluarganya? Ada dua hal. Yang pertama adalah cinta dan juga uang. Dari pembacaan ini sangat jelas sekali saudara sekalian. Dalam ayat yang kelima tadi berbicara tentang
uang. Dan ayat yang ke-16 itu bercerita tentang rayuan atau cinta. Cinta dan uang, itu yang terjadi dalam kehidupan Simson dan juga Delila. Pendengar Mesalva yang diberkati Tuhan, dunia sedang menawarkan dua hal ini, cinta dan uang. Karena cinta dan uang, seseorang bisa meninggalkan Tuhan karena jabatan, karena karir, dan juga karena pergaulan bebas dari muda-mudi dan juga pergaulan yang tidak baik. Karena cinta dan uang, keluarga berantakan, suami istri tidak setia lagi, terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian, anak-anak broken home. Apa akibat dari ketidaksetiaan Simson? Yang pertama adalah Tuhan meninggalkan Simson. Yang kedua adalah kedua matanya dicungkil. Dan yang ketiga dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Yang keempat pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Kita lihat dari ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-20 dan 21. Berkata begini, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas, akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada saya dan saudara, betapa pentingnya kesetiaan, betapa pentingnya ketaatan kita. Pertama adalah kepada Tuhan. Kesetiaan kita, biarlah kita setia sampai akhir hidup kita. Kesetiaan kita dalam pelayanan, kesetiaan kita kepada keluarga, kesetiaan kita kepada pasangan hidup, kesetiaan kita juga dalam pelayanan. Dunia boleh menawarkan kebahagiaan, dunia boleh menawarkan sukacita, tetapi itu semu hanya sesaat saja. Kebahagiaan, damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus. Apapun kata dunia, Tuhan Yesus tetap yang utama, terutama, dan yang paling utama. Marilah kita tetap setia sampai akhir hidup kita, sehingga mahkota kehidupan menjadi milik kita bersama. Setialah kita kepada Tuhan, apapun yang ada di hadapan kita, tantangan, cobaan, tetap setia sampai akhir hidup kita, sehingga mahkota itu menjadi kemuliaan saya dan juga saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah memberkati kami, yang sudah mengingatkan kami, yang sudah mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kesetiaan kami. Pertama adalah kepada Tuhan yang sudah memberkati kami, yang sudah memelihara kami, menjaga, bahkan memberikan nafas hidup sampai saat ini. Setia kepada pasangan hidup kami, setia dengan keluarga kami, setia dalam pekerjaan kami, setia dalam pelayanan kami, sehingga kami boleh menerima mahkota kehidupan jika sampai akhir kami setia kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman itu dalam hidup kami, dan biarlah kami tetap melakukannya kehendak-Mu saja dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati kami dalam segala aktivitas kami tiap-tiap hari, baik kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak-anak yang sedang belajar, dalam pekerjaan, dimanapun kami berada. Kiranya damai sejahtera Allah memberkati kami. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita memelihara kehidupan saya dan saudara
hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita senantiasa melakukannya. Di sini kita belajar dan bertumbuh. Salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas. Kita sebagai alat terang untuk pemberitaan Injil Kristus dalam bidang multimedia di Gereja Bala Keselamatan Kota Pasu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rea Prodisiagian selaku yang mewakili dari tim Multimedia Junior ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mayor Laya dan Ibu Mayor Frederika Laya. Secara khusus dalam pelayanan yang secara tidak langsung juga telah memberi kesempatan pada bidang multimedia, turut serta dalam pelayanan Korps untuk menunjang pendokumentasian kegiatan ibadah. Dengan penuh rasa hormat dan kasih dalam Tuhan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan Bapak Mayor dan Ibu Mayor selama di gereja kami. Dedikasi Bapak dan Ibu dalam melayani telah menjadi berkat bagi kami. Melalui Bapak dan Ibu, pelayanan multimedia bukan hanya sekedar menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi saluran pemberitaan tentang kebenaran Tuhan yang dapat menjangkau banyak jiwa. Kami melihat bagaimana Bapak dan Ibu memberi perhatian pada multimedia untuk menjadikan setiap ibadah berjalan dengan lancar dan memberkati. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap langkah Bapak dan Ibu ke depan, baik dalam tugas sebagai opsir dalam pelayanannya, dimanapun Bapak dan Ibu ditempatkan nantinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada multimedia. Kiranya akan selalu kami ingat Bapak dan Ibu yang pernah menjadi bagian dari keluarga rohani kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Mayor Sopani Laya dan Ibu Mayor Frederika Laya di tempat penempatan yang baru nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan dan karunia-Nya kami dapat menjalankan fungsi dari multimedia sebagai corong pemberitaan akan kebenaran firman. Zaman sudah berubah di mana Tuhan memberikan teknologi kepada kita yang bisa dimanfaatkan agar pemberitaan Injil tidak hanya bergema dalam gereja atau tidak dibatasi oleh tembok gereja, akan tetapi gemanya juga bisa menjadi berkat bagi orang di luar sana tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili seluruh anggota tim mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mayor Sopani Laya dan Ibu yang telah memberi kesempatan kepada kami dalam pelayanan di bidang multimedia, khususnya dalam program renungan harian yang telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Selama bekerja sama dengan Pak Mayor, kami merasakan support yang baik, di mana Bapak selalu menghubungi para narasumber opsir yang multimedia usulkan, sehingga sangat membantu kami dalam memproses dan mengedit semua material renungan yang nantinya akan disebarkan melalui media-media platform sehingga dapat dinikmati oleh pendengar MySalva. Kini saatnya Pak Mayor Sopani dan Ibu akan ditugaskan di tempat yang baru. Kami percaya bahwa di tempat yang baru nanti, Pak Mayor dan Ibu akan terus memberikan support yang luar biasa seperti yang telah dilakukan di sini. Harapan kami kesuksesan selalu menyertai dalam pelayanan Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan kesempatan yang telah diberikan. Doa terbaik kami selalu menyertai Bapak Mayor Sopani dan Ibu Mayor Frederika S. Laya. Semoga kebersamaan yang telah terjalin selama ini menjadi kenangan indah yang terus menguatkan hubungan kita meskipun berada di tempat dan tugas yang berbeda. Demikian kiranya salam kami dari multimedia. Tuhan Yesus memberkati.
kekuatan hilang, pengkhianatan pun terjadi. Mata tajam kini tertutup gelap, namun Tuhan tak lupa, tak pernah tinggalkan. Dalam derita, dalam kehancuran, Simpson berdoa, memohon dalam kesunyian. Tuhan mendengar, hingga kekuatannya kembali, mengintai kekuatan yang Tuhan beri. Delilah bertanya, lembut rayu, hingga hati Simpson luluh dan terbuka. Rahasia kekuatan Simpson yang ia ingin tahu, rahasia yang lama dijaga tersingkap, hingga lelah terjatuh terbuka. Oh, kisau pun melayang, lama terurai, kekuatan hilang, pengkhianatan pun terjadi. Oh, mata tajam kini tertutup gelap, namun Tuhan tak lupa, tak pernah tinggalkan. Tersingkap, pisau pun melayang, rambut terurai, kekuatan hilang, pengkhianatan pun terjadi. Mata tajam kini tertutup gelap, namun Tuhan tak lupa, tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan, tak tertinggalkan, tak pernah tinggalkan. Oh, dalam derita dan keterhancuran, Simpson berdoa, memohon dalam kesunyian. Tuhan mendengar, hingga kekuatannya kembali. Oh, Tuhan mendengar, hingga kekuatannya kembali. Menghancurkan musuh di akhir nyali. Bukti kasih yang tak pernah pudar, sekalipun jatuh Tuhan tetap mendengar. Oh, Bidang multimedia.